Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jumpa lagi di channel opo. Nah, hari ini ada servis masuk, barang masuk, acer nih. So, apa neneng? MacBook mlebu. Maklum, bos, teknisi di jauh dari kota, jadi ya laptopnya yang masuk yang jadul-jadul, tapi alhamdulillah bisa buat beli beras setiap hari. Ini ada laptop Acer, kata yang punya kerusakannya tidak bisa nyala dan ada yang panas ketika charger dicolokkan. Kita cek dulu. Ini indikator power HP. Ini sengaja ampere saya kecilkan. Untuk standby normalnya kan ampernya kecil. Nah, ini di atas 300 0,3 ampere. Jadi saya akan menancapkan sebentar saja agar aman. Kalau di adaptor kan biasanya ada proteksinya, ketika short dia mati, tidak ada output yang keluar kalau adaptor yang bagus. Ini kita coba saya tancapkan. Nah, itu 0,3, berarti seharusnya tidak begitu ya. Pertama ampere kecil, kemudian dia proses charging ampere besar. Saya coba keluarkan baterainya. Ini tanpa baterai. Saya coba lagi. Ini baterainya saya lepas. Masih sama kan? Ini laptopnya V5 471G. Mari kita bongkar. Isolasi kenapa ya? Ada banyak yang dol, enggak ada bautnya. Sudah banyak hilang skrupnya. Ini mungkin dibongkar sendiri.
tuh. Oh, ini pecah ini, casingnya sudah hancur. Tuh cara lengkapnya. Cara lengkapnya bongkar casing banyak tutorial di YouTube, jadi nggak perlu saya videokan secara lengkap. Yang penting kebongkar. Kobalnya cuma 7. Ini teknisi Kerehuri, jadi alatnya yang pakai sederhana. Harusnya beli pick, tapi kalau beli mesti hilang. Dia beli hilang. Nah ini aman, biarpun pakai cutter aman. Nah kayak gini, nggak merusak casing karena ini kan sangat-sangat tipis. Gunakan alat seadanya. Kalau ada pisau dapur juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Engselnya juga sudah ambrol. Ambrol. Kita lepas juga ini. Tuh, ini masih lem-leman. Nah, ini kipet.
Ini casingnya sudah ambrol. Nah, ini masih liman ya, berarti belum pernah diservis atau gimana ya. Pokoknya ngamuk cara bongkarnya. Wong teknisi desa. Kok teknisi desa ya? Teknisi kampung. Ki opo sing nyantol? Sing penting coplok. Ini tuang dulu biar enggak ngebek inggon. Ini mobilnya kita turunkan. Mobilnya kita orang. Oh enggak nana. Oke. Nah ini kan ya rodok padang. Shot diurut dari awal. Muga-muga fone gantek. Nah, iya toh. Saya kira baterainya habis. Langkah awal masuk ke buzzer, buzzer. Gawet bikin tutorial itu lebih sulit daripada ngerjain ini karena harus fokus dua. Yang pertama fokus nyervis, yang kedua fokus seperti jadi apa ya yang disyuting gitu. Cek. Taruh di sini, kita cek.
Nah, ini di DC jack kita ambil di skema. Ada kode ini DC in 1. Ini di gambar skema. Nah, ini di skema seperti ini. Oke, lanjut sini. Pengecekan pin nomor 1 itu jalur atau line AD_JK. Berarti pin nomor 1 ini kan ada titiknya, kurang fokus. Nah, ini sudah fokus. Pin 1 ini berarti kabel merah. Nah, ini jalur AD_JK. Kita cek di jalur AD_JK. Ini penyebutan sesuai skema ya. Nah, ini. Dia tidak short. Lanjut lagi baca ke skema. Nah, dari AD_JK ini masuk ke PU 3802. Dicari PU 3802. Mana PU 3802? PU 3802. Nah, ini ketemu. Di skema itu ada PU, jadi dari jack DC yang dari adaptor itu masuknya ke pin 1, 2, 3 dari MOSFET PU 3802. Di sini PU 38 ini kan kaki 1 di sini. Kemudian setelah melalui MOSFET, jalurnya dinamakan AD+. Nah, di sini kita cek lagi shotnya di sebelah mana. Tapeser. Ground sama ground dia bunyi, ini 000 itu. Kemudian di sini dia tidak short di kaki 1 sampai 4 tidak short, 1 sampai 3 tidak short. Karena di sini di output PG 3802 dia tidak short. Nah, ini dari jalur AD+ ini masuk ke PU 4001 MOSFET lagi. Ini pin 1, kemudian ini pin 8. Nah, di sini juga tidak short. Lanjut ke dari PU 4001 dia
outputnya itu dinamakan jalur AD_2_SIS, sistem topo singkatan. Suka-suka juga yang buat skema. Kalau saya yang mendesain skema, saya kasih tulisan jalur kapal merah. Nah, ini kan bahasanya yang membuat skema. Nah, di sini dari PU4001 ini kan outputnya pin 1, 2, dan 3. Di sini 1, 2, dan 3. Kita coba buzzer. Nah, ini kan jadi di jalur ini dia short. Pada umumnya rata-rata penyebutannya jalur fin atau jalur DC back out. Kalau di sini di skema AD+2SIS, SYS. Nah, di sini. Setelah itu pin 1, 2, 3 ini menuju ke PR4004. Kita cari PR4004. Di sini ketemu mana? PR4004. Nah, ini ketemu. Saya fokuskan. Lihat skema. Ini PR4004. Nah, ini balik ya, PR4004. Nah, ini sebenarnya resistor cuma berapa ohm gitu loh. 0,1 berarti berapa? 0,1 ohm kalau nggak salah, atau 0,01. Fungsinya dia itu sebagai sun resistor, yaitu ketika IC chargernya ini membaca arus yang mengalir melewati resistor ini. Kemudian kita coba kan di sini short kan. Kita lihat buzzer. Nah, itu dia short. Kita coba injek tegangan yang kecil saja. Kita coba atur power supply. Power supply kita atur sambil biasanya saya pakai yang berapa volt ya, pakai 5 volt saja, atau lebih aman yang lebih kecil nggak masalah, dimulai ke 3,3. nanti kalau nggak ketemu bisa dicoba di apa ya, tegangan yang lebih tinggi. Karena di sini ampere saya setting kecil. Nah, ini kan cuma 0,321, jadi 0,3 ampere. Saya perbesar sampai full. Kita panaskan solder. Ini full, semoga aja kerusakannya hanya di jalur AD+2SIS, biar yang membuat konten ini gajian.
Kalau yang jebol sampai ke prosesor alamat nggak gajian, soalnya kan di prosesor atau di chipset itu kalau di sini biasanya sering di cancel karena katanya kemahalan. Kita buat jalur untuk injek tegangan. Kita buat jalur di sini. Usahakan teman-teman jangan menyolder di sini ya. Ini karena kelihatannya seperti fuse terus sekring. Tapi kalau di skema ini kan dia masuk ke jalur power charger ACP. Ini kan tuh pencuplik ya, mendeteksi arus yang mengalir. Jadi kalau nilai resistor ini berubah, nah ini bahaya juga. Nanti IC charger mendeteksi ampere itu kurang akurat. Kita buat kerok ya, kerok saja gak masalah. Ini kan PCB, ada pelindungnya dari cat. Jalurnya benar. Dan kita solder. Kasih fluk biar solderannya nempel. Kita solder. Solder cucuk es welek. Di subscribe rek ben sing gawe video iso cucuk, iso tuku cucuk solder nah. Selanjutnya kita pasang ini kabelnya. Terus dicoba dibatak-batak atau diodot-odot untuk mengetes soldernya kuat apa enggak penyolderannya. Jangan lupa memori dicabut. Kemudian kita atur ampere maksimal. Oh sudah ya. Nah ini kita cari. Ini kan kabel yang dari sini. Dari power supply kutub main itu saya tancap di
sini. Kutub main saya tancap di sini, dan yang ini nanti tersambung di sini. Nah, kita sambungkan. Nah, itu ketika kita sambungkan, lihat ampernya. Nah, dia berapa ampere? 3,8. Ini juga seharusnya sudah saatnya ganti power supply. Berhubung tidak punya duit buat beli beras terus, tidak bisa beli yang baru lagi. Sambil kita cari shotnya. Di area mana? Nah, ini ketemu. Nih. Aduh. Panas. Panas, Bos, nyelekit. Moga-moga cuma ininya saja yang rusak. Jadi biar yang membuat video ini bisa gajian buat beli beras. Kita coba kasih plug biar terlihat bahwa kapasitor ini mengeluarkan jin. Nah, ini kan sudah kedetek. Kita coba. Nah, ini saya zoom. Untuk kabel biru. Kabel biru tak paten, yang ground saya putus-putus. Ini saya sambung. Kita lihat. Nah, itu kan terlihat kemeluk atau mengeluarkan jin, ya kan? Oh, itu yang dinamakan kapasitor short. Kita coba cabut. Makanya kalau lihat video ini jangan di skip, biar nggak ketinggalan kata-kata medoknya Jawa. Terlihat tadi kemeluk atau mengeluarkan asap. Video nah, di depan layar ini agak ngejer ya kalau pakai blower, entah kenapa kayak orang lapar. Padahal biasanya kalau tanpa kamera itu sat pegang solder, tapi kalau ada kamera ini rasanya itu ada nervous.
ada 2 kapasitor. Ini saya lepas semua. Nanti kita tes satu persatu. Nah, ini sudah kita coplok. Biasanya hari ini kok enggak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kita ukur. Angel menrak. Ora short. Nah, ini ketemu. Jadi kapasitor yang ini yang short. Nah, ini ada kapasitor kecil, dia ikut terlepas. Di sini saya zoom. Ada kapasitor kecil di sini ikut terlepas. Nanti kita pasang kembali. Ini kan normal, yang ini short. Kita tes lagi. Kita buang yang short. Kita kasih timah baru. Fungsinya apa? Biar memudahkan kita untuk penyolderan. Karena timah dari pabrik itu titik didihnya lebih tinggi. Kalau timah yang model gini, titik didihnya rendah, titik cair, titik apa? Titik leleh.
tak nyari spare part kapasitor dulu. Panaskan blower. Ini kalau kita order spare part kapasitor, soalnya saya Jakarta atau dari Surabaya, ini butuh waktu. Kalau dari Jakarta 5 hari paketan datang, kalau dari Surabaya 2 hari. Ini kita ambil dari part bekas saja. Ini sudah dapat part. Kita coba pasang ulang. Yang kecil dulu. Melayu nondi ki. Kemudian yang ini kita pasang lagi. Kita cek pakai AVO lagi. Kok nggak kelihatan? Oh, kesum. Kita cek pakai AVO lagi. Kelihatannya shotnya sudah hilang. Saya matikan blower dulu. Entek rokok sitok. Kita cek lagi.
Oke, shot sudah hilang. Sambil menunggu dingin tuh. Jadi tadi di komponen berapa ya? Ini kan ada tulisannya PR9221. Kita cek di skema. Oh, bukan PR. PC 9203. Ini berarti di dekat untuk blok VGA core ya, yang kapasitor ini bagi filter blok VGA core. Oke, sudah dingin. Kita coba apakah masih ada shotnya. Pakai skema, pakai ini. Sudah tidak ada. Dilihat. Kita coba lagi tuh, ini saya lepas. Aman. Kita naikkan tegangan lagi dengan ampere yang kecil. Ampere kecil dulu. Kita coba di 10 volt. Nah, dia standby. Kita masukkan di 19 volt. Dia standby-nya ampernya lebih kecil, tapi kalau yang di 10 volt ampernya lebih gede, tapi selisihnya juga enggak terlalu besar, 0,001, yang tadi 0,015. Kita coba cari tombol powernya. Nah, ini biar lebih jelas saya geser. Oke, saya coba tekan tombol power. Semoga aja ada tanda-tanda keuangan. Duh, kok nyala sebentar mati lagi? Ya, karena ampere kita limit. Saya coba. Kita coba lagi. Oke, posisi standby.
kemudian saya nyalakan. Nah, itu dia tampil, maksudnya dia nyala. Saya matikan lagi. Sekarang saya pakai memori. Kita coba sekaligus menggunakan eksternal monitor. Pakai konverter. Ini bos konverternya. Ini belinya ini nyicil 5 tahun baru bisa beli ini. Karena apa? Tidak diemeno. Memori sudah terpasang, semoga bisa display. Kita coba nyalakan. Ternyata tidak display, kawan-kawan. Coba kita ganti memori. Tidak juga display, kawan-kawan. Siapa tahu cuma konverternya yang nggak bisa. Nah, kalau ini kelihatannya display.
Ampere sudah naik tapi tidak bisa display kawan-kawan. Kita coba pakai layar. Kalau pakai keyboard kita coba CMOS-nya kita buang. Nah, ini kelihatannya display. Tidak ada tanda dia mau display kawan-kawan. Kita coba cek. Nah, ini kawan-kawan, setelah kita gosok RAM-nya, yaitu display, ternyata permasalahannya di RAM yang kotor. Nah, itu dia, yaitu kelip-kelip kalau display. Kita coba pakai ini. Setelah RAM kita gosok pakai ini, dia bisa display. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini matikan lagi, kita nyalakan lagi. Nah, sekarang kita coba pakai layarnya. Gara-gara memori RAM bikin pening kepala.
pastikan tidak ada logam yang membuat konslet, atau bahasa Inggrisnya shot circuit. Cek. Oke bos, alhamdulillah bisa beli beras lagi. Terima kasih saudara-saudara. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Salam solder.